Sebelum hadir pada saat ini, sudah langsung saja kita lanjutkan pada pemaparan hasil pengkajian komunitas di Desa Gelagah yang akan disampaikan oleh teman saya kepada Farel. Kami persilakan untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum. Dengan lanjut. Ya, ini hasil pengajian kami di mana kami berada di Desa Gelagah Merong, di mana Gelagah Merong ini berasal dari dua bahasa, yaitu Gelagah yang berasal dari nama sebangsa rumput yang banyak tumbuhan dan Merong yang artinya luas, sehingga arti dari Gelagah Merong yaitu rumput gelagah yang tumbuh besar dan luas. Kemudian ini dari data demografinya, ternyata jumlah desa penduduk Gelagah Merong sendiri berjumlah 4.580 jiwa, di mana jumlah laki-lakinya 2.348 dan perempuannya 2.213 jiwa. Yang terdiri dari 2 dusun dan 6 RW serta 29 RT dengan jumlah kakaknya 1.887. Jumlah rumahnya yaitu 1.346 dan jumlah jiwanya 4.795. Dengan berdasarkan usianya, usia rata-rata yang paling banyak yaitu usia dewasa kedua yaitu usia 40 sampai 64 tahun sebanyak 1.626 jiwa. Lanjut. Nah, masyarakat di Desa Gelagah ini sendiri banyaknya berada di suku Jawa dan Madura, namun yang paling banyak digunakan yaitu bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Next. Nah, berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan bidan dan kader Posyandu, masalah kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat Desa Gelagah Merong sendiri adalah adanya stunting sebanyak 17,7%, dengan ibu kekurangan energi kronis sebanyak 27%, hipertensi, ispa, diabetes mellitus, malgia, gastritis, dan hepatitis. Sebagian besar masyarakat Gelagah Merong juga sebanyak 48% ini merupakan perokok aktif dan sekitar 12% dari masyarakat di desa mengalami hipertensi. Nah, ini jumlah penyakit terbanyaknya, yaitu yang paling banyak mialgia, jumlah 11 orang di bulan April. Berdasarkan data terakhir 2022 ini didapatkan keuangan keluarganya di sini rata-rata hanya sekitar 40% yang memiliki penghasilan di atas UMR dan sedangkan 60%-nya memiliki penghasilan di bawah UMR. Dengan pekerjaan yang paling banyak adalah sebagai petani sebanyak 906 jiwa dan buruh tani 816 jiwa. Dari pengkajian 4.580 masyarakat di Desa Gelagah Merong, pendidikan masyarakatnya ini kebanyakan tidak tamat SD sekitar 1.505 jiwa, yaitu 31,95%. Tamatan SD 761 jiwa. Jenis transportasi yang banyak digunakan yaitu sepeda motor dengan kondisi sebagian besar sudah teraspal. Keamanan di Desa Gelagah Merong juga cukup baik, di mana terdapat 25 pos kampleng yang masih aktif dan sampai sekarang. Masyarakat di Gelagah Merong juga aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan seperti pemilihan umum, musyawarah desa, dan rapat masyarakat. Next. Untuk komunikasi sendiri, di dalam komunikasi sehari-hari mereka menggunakan bahasa Madura dengan alat komunikasinya yang paling sering yaitu handphone, meski tidak seluruhnya memiliki handphone. Untuk rekreasi sendiri di wilayah Kecamatan Pati ada rekreasi yang dapat digunakan oleh masyarakat Gelagah Merong yaitu air terjun Tancak, agrowisata Gunung Pasang Jember, Taman Botani Sukorambi, wisata Kampung Duren, dan desa wisata sendiri. Untuk persepsi dari masyarakatnya sendiri yaitu di Desa Gelagah Merong sudah cukup baik, namun saat ini dilakukan screening sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami hipertensi sehingga tidak pernah menjalani diet dan pengobatan dari hipertensi sendiri. Dari persepsi perawatnya sendiri yaitu data kesehatan di Gelagah Merong ini diperoleh dari Puskesmas Pati dari bulan Januari sampai Mei. Terdapat beberapa penyakit yang paling banyak muncul yaitu hipertensi, influenza,
dan mialgia. Data 10 penyakit terbanyaknya yaitu diantaranya ada pusing-pusing, gastritis, batuk, faringitis, malaria, hipertensi, diabetes, ispa, demam, dan diare. Dilanjutkan oleh Prof. Baik, saya lanjutkan terkait dengan status kesehatan agregat. Agregat di sini adalah kelompok yang dimulai dari kelompok ibu hamil. Yang pertama yaitu kelompok ibu hamil di Desa Glagahwero ini untuk masalah kesehatan yang sering muncul yaitu berupa preeklamsi atau darah tinggi pada saat kehamilan itu ya. Yang selanjutnya kurang energi kronis, diabetes gestasional, dan anemia. Namun berdasarkan data hasil wawancara dari kader tersebut, dari 7 posyandu di Desa Glagahwero tidak ditemukan adanya masalah kesehatan tersebut selama posyandu. Jadi ini yang tercatat di bidang desa. Selanjutnya terkait dengan agregat bayi dan balita, untuk masalah kesehatan pada bayi dan balita di Desa Glagahwero yaitu berupa kurang gizi yang mana dapat berpengaruh terhadap stunting ya. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari kader posyandu, terdapat beberapa anak yang mengalami stunting, namun keluarga tidak pernah membawa anak tersebut ke posyandu dan kurang peka terhadap kesehatan terhadap stunting tersebut. Selanjutnya, kelompok usia anak sekolah di mana terdapat kebiasaan buruk pada anak usia sekolah di Desa Glagahwero yaitu sering makan sembarangan dan cenderung mengkonsumsi makanan yang kurang sehat seperti goreng-gorengan dan mengandung pengawet serta makanan yang tidak jelas komposisinya. Selain itu juga masih banyak anak yang tidak tahu caranya cuci tangan dengan benar dan tidak menjaga kebersihan tangan ketika makan. Serta masih terdapat beberapa anak yang sering mandi ataupun BAB di sungai. Selanjutnya masuk ke kelompok usia produktif atau kerja, di mana masyarakat mempunyai kegiatan khusus seperti pengajian, muslimatan, pengajian bulanan, triwulan, dan kifayah. Namun terdapat beberapa masyarakat atau kelompok usia produktif di sini yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu berupa merokok, begadang di malam hari, makan tidak teratur, dan terdapat beberapa masyarakat yang masih mandi serta ditemui BAB di sungai. Selanjutnya sekarang masuk ke kelompok usia lansia, di mana berdasarkan wawancara dengan bidan Desa Glagahwero terdapat program posbindu lansia yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Namun terdapat permasalahan yang ditemukan pada lansia di Desa Glagahwero. Salah satunya yaitu hipertensi yang disusul dengan diabetes mellitus atau kencing manis, asam urat. Dan kebiasaan buruk yang kita temui di lansia di Desa Glagahwero yaitu masih terdapat lansia yang masih mandi dan BAB di sungai. Nah, berdasarkan data-data pengkajian yang kita dapatkan dari data primer atau data wawancara dan data sekunder yang kita dapatkan dari puskesmas atau berdasarkan data dari desa, dapat ditemukan masalah keperawatan berdasarkan standar penegakan diagnosa keperawatan kita. Ada 3 masalah, yaitu defisit kesehatan komunitas, yang kedua perilaku kesehatan cenderung beresiko, dan kesiapan peningkatan COVID komunitas. Berdasarkan pengkajian dan penemuan masalah tersebut dapat selanjutnya kita melakukan MMD2, di mana MMD2 ini mengajak masyarakat atau komunitas ini untuk berdiskusi secara bersama untuk memprioritaskan masalah dan rencana tindak lanjut apa yang akan kita lakukan secara bersama untuk menurunkan resiko atau mengatasi masalah tersebut. Sehingga tujuan dilakukannya MMD ini antara mahasiswa profesional dan masyarakat atau kader-kader posyandu di sini. Kader posyandu dan kader posbindu nantinya kita akan mencapai kesepakatan untuk kegiatan apa yang akan dilakukan secara bersama-sama demi menuntaskan masalah kesehatan yang ada di Desa Glagahwero ini. Nah, berdasarkan 3 masalah yang kita temukan tadi dari mahasiswa profesional, ada 3 masalah. Yang pertama yaitu defisit kesehatan komunitas disusul dengan perilaku kesehatan cenderung berisiko dan kesiapan peningkatan COVID komunitas. Lalu untuk tawaran intervensi
dari kami, yaitu yang pertama berupa pendidikan kesehatan, yang kedua pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi atau darah tinggi, yang ketiga pendidikan kesehatan gizi anak, yang keempat mengajarkan modifikasi bahan pangan untuk anak, yang kelima yaitu mengajarkan program kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana membuat menu bergizi pada ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami hipertensi, dan mengajarkan kerja bakti lingkungan, yang mana kan masih banyak masyarakat yang ditemui mandi atau BAB di sungai. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan edukasi pengolahan dan pemanfaatan sampah. Mungkin sekian pemaparan dari pengkajian prioritas masalah dan tawaran intervensi keperawatan dari mahasiswa profesional. Saya kembalikan kepada moderator sekaligus MC. Baik, tadi sudah diberikan beberapa pemaparan tentang hasil pengkajian yang telah kami lakukan di Desa Gelagahora bersama dengan intervensi yang kami tawarkan. Untuk selanjutnya ada beberapa informasi tambahan terkait dengan stunting yang akan disampaikan oleh Aibtu Soleh kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh adik KKN dari UNED Jember. Yang kedua, salam serta salam tetap kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamah, tentunya itu harapan kita semua. Selanjutnya adalah terima kasih pada adik-adik, kami diberi waktu sebentar, hanya nggak lama. Saya hanya mempertegas saja, ibu-ibu, kami dari Polsek Panti mungkin dari beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan dengan Musbika, bahwa kita di wilayah sekarang ini digenjot untuk berkaitan dengan stunting. Karena ini tadi saya tanya sama adik katanya ibu kader, makanya mari stunting yang ada di Desa Gelagahora, caranya bagaimana kita bisa mengatasi, karena ini butuh waktu lama, tidak dalam waktu 1-2 hari kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan ini juga merupakan atensi dari Bapak Bupati yang bekerja sama dengan Polri dan TNI. Karena apa? Stunting di wilayah Kabupaten Jember urutan pertama. Bahkan Bupati kita dijuluki Bapak Stunting. Betul, dijuluki Bapak Stunting karena sewilayah Jawa Timur, Jember adalah kalau tidak salah urutan pertama. Makanya kami kalau ada kegiatan dengan puskesmas ataupun dengan adik-adik mahasiswa seperti ini, yang intinya kita ini bersama-sama meningkatkan kesehatan. Kita perhatikan kesehatan kita perhatikan gizi tentunya. Bagi ibu-ibu dari usia hamil ya, betul ya, dari usia hamil sampai melahirkan, ini yang menyebabkan terjadi stunting. Stunting itu apa? Saya kira sudah paham semua. Intinya tidak sesuaikan antara perkembangan anak dengan usia yang ada. Karena dari kesehatan sendiri, kalau kita lihat di lapangan, diukur ya, umur sekian diukur, oh ini kok tidak sesuai. Intinya adalah gizi, asupan yang memenuhi untuk bayi. Kami benar-benar sekarang ini juga dituntut oleh pimpinan tidak hanya sendirian
Sekarang TNI diberi tugas, masing-masing anggota TNI itu dari Babinsa mengawal satu anak stunting, sampai seperti itu. Babinsa itu mengawal satu anak stunting sampai sukses dalam jangka waktu kalau tidak salah 2 tahun. Ya, jadi hasil rapat kemarin bahwa per bulan itu diharuskan menyiapkan untuk keperluan gizi dan lain-lain itu 350.000, itu kewajiban. Karena ini bersama-sama tadi itu mengatasi stunting yang Jember mendapat predikat, Bapak Bupati mendapat predikat dapat stunting. Jadi termasuk Dandim, Kapolres juga sama-sama itu bertanggung jawab. Makanya kami di daerah, alhamdulillah ibu-ibu, kalau di Gelagawero saya ikuti, ada yang kapan hari mungkin ada perbedaan berkaitan dengan pengukuran, mungkin tidak sesuai. Terus setelah diukur ulang kemarin itu katanya dari sekian angka turun, seperti itu yang saya ikuti. Makanya kami juga sebenarnya kita bukan mengatakan itu bukan tugas Polri, tidak, karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kita sama-sama, kita tidak boleh diam, kita juga harus bertanggung jawab. Apalagi ibu-ibu kader yang tahu persis di lapangan, kami juga mengharap peran sertanya. Adik-adik sebagai mahasiswa juga sebagai generasi muda melaksanakan kunjungan seperti ini juga tujuannya sama. Tadi banyak materi yang disampaikan, dari diantaranya ada stunting, kesehatan macam-macam ya. Diantaranya itu, yang kedua, saya titip pesan, ini sudah mendekati pilkada. Jadi kami di daerah yang jelas TNI Polri netral, termasuk terus Kadek dan perangkatnya. Maka dari itu, ibu-ibu, kami mengharap apabila ada permasalahan sekecil apapun, apalagi berkaitan dengan pilpres dan pilot, ya nanti kan bersamaan. Jadi jangan sampai mengambil langkah atau malah memperkeruh suasana. Kami di desa, kami di daerah, di kecamatan juga ikut bertanggung jawab. Misalnya di desa Gelagawero ada permasalahan sampai tidak tuntas, Babinsa sama Babinsa Timas harus bertanggung jawab. Saya kebetulan di Polsek sebagai koordinator Babinsa Timas. Kata ini Babinsa Timas Desa Gelagawero Kemuning. Di sini ada Pak Agus. Kami mewakili Pak Agus dan menyampaikan, mari kita jaga bersama-sama, jaga keamanan, ketertiban di lingkungan. Kita bisa aman dari lingkungan dulu. Kalau lingkungan aman, ke atasnya kita gampang. Makanya ibu-ibu ini yang tahu persis situasi dan kondisi di lingkungan, ayo kita sama-sama tetap menjaga keamanan dan ketertibannya. Yang jelas mendekati pilpres ini situasi politik semakin hangat. Ya, saya sampaikan. Sekarang di medsos sudah banyak ya informasi yang berkaitan dengan pilpres. Itu harus dicermati, jangan mudah termakan oleh isu lewat medsos. Paham ya ibu-ibu? Jadi sekarang ini bisa dikatakan perang medsos, media sosial lewat HP. Hampir semua individu, anak-anak pun sekarang sudah bertambah. Makanya saya berpesan, mari kita harus bisa memilah-milah mana itu informasi yang pas dan mana itu informasi yang tujuannya untuk memperkeruh suasana dalam menghadapi pilpres, yang tujuannya adalah biar keamanan dan kedaulatan negara ini bisa digoyah. Karena namanya sudah mengatakan pemerintah ini ada saja
negara aman dia tidak suka. Ada. Ya makanya ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Utamanya saya juga berpesan kepada LD yang sekarang ini hadir. Kami dari Polsek mengharap juga kita sama-sama ikut mensosialisasikan bagaimana sekarang ini karena medsos ini ya, yang kita hadapi sekarang media sosial. Tapi ayo kita sampaikan, jangan sampai gampang terpancing oleh media sosial yang informasinya ini berkeliaran sudah macam-macam. Ya, mendekati pilihan presiden, kita harus bisa memfilter, kita harus bisa menyaring, oh ini tidak perlu, ini tidak perlu. Kalau memang itu aja tidak, jangan mudah men-share, ya, membagikan informasi yang tidak benar. Ya, itu juga menimbulkan kerawanan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pada adik mahasiswa. Semoga kegiatannya berjalan aman di desa Gelatogel ini. Untuk secara Kamtibmas aman, desanya kecil, ya, tidak pegunungan, tidak sama dengan Suci, Pakis dan Kemiri. Kita ini desa wilayahnya, geografisnya itu datar dan mungkin agak sedikit kecil dibanding dengan desa lain. Tapi untuk keamanan dan ketertiban alhamdulillah aman. Semoga ini tetap berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Situasi Kamtibmas menjelang sampai akhir Pilpres, situasi keamanan di negara kita tetap aman. Itu yang kita harapkan. Jadi sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Soleh telah memberikan beberapa informasi terkait dengan stunting di desa Gayo sendiri. Selanjutnya adalah sesi diskusi terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan selama selanjutnya adalah kita melakukan sesi diskusi terkait dengan beberapa hal intervensi yang telah ditawarkan oleh kelompok kita. Nah, tadi ini kan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah screening kesehatan, kemudian pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada pendidikan kesehatan tentang gizi pada anak yang tadi sudah disebut bahwa di sendiri merupakan kabupaten dengan jumlah stunting tinggi, sehingga saya pikir ini merupakan hal yang penting. Kemudian yang keempat mengajarkan modifikasi bahan pangan pada untuk anak. Kemudian yang kelima mengajarkan program kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat menu sehat yang bergizi untuk para ibu atau bapak-bapak yang memiliki darah tinggi. Dan yang terakhir adalah kerja bakti untuk lingkungan dan edukasi pengolahan sampah. Nah, dari beberapa intervensi tersebut ada 6. Mungkin bapak ibu di sini ada yang ditanyakan ataupun ingin memilih lebih baik melakukan yang mana atau lebih suka yang mana atau yang mana yang tidak perlu dilakukan atau bagaimana seperti itu. Di sini kami buka sesi diskusi, mungkin ada beberapa yang disampaikan, kami persilakan. Atau mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan yang tadi telah disampaikan, mungkin ada yang dibingungkan. Tidak ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi kembali, Bapak Ibu? Nggak ada. Berat di sana ini. Berarti Berat di sana kan tidak kelihatan yang bicara. atau mungkin beberapa hal saran atau masukan pada kami saat nantinya melakukan kegiatan di desa terkait dengan hal berikut seperti hipertensi, kemudian gizi pada anak, juga ada beberapa tentang
di kerja bakti dan edukasi pengolahan sampah, mungkin ada beberapa hal saran atau masukan yang disampaikan pada kami dalam melakukan kegiatan. Mungkin Ibu Sundari ya mau berbicara gitu. Nggak apa-apa, kalau misalkan mau ngasih saran nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Yaitu kami sebagai pengajar, kami menyampaikan yaitu bagaimana cara mencari ulang sampah. Ya, kami mohon nanti adik-adik dari kami bisa menjelaskan. Kita aja inovasinya ya. Sudah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk sampah sendiri di sini sebagian besar kan sampahnya sampah rumah tangga seperti sisa-sisa makanan, sayuran seperti itu. Nah sebenarnya untuk sampah-sampah organik seperti itu yang bahan dasarnya itu dari tumbuhan, dari hewan seperti itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah di sini juga ada beberapa program yang selain seperti minggu kemarin yang disampaikan oleh dosen kami itu ada namanya ekoenzim. Nah ekoenzim itu nanti kita itu seperti membuat pupuk yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan ada pekarangan di depan rumah, nah itu bisa nanti ditanamin ke sayur atau buah-buahan. Nah, untuk pupuknya itu gak usah beli, tapi kita itu buat sendiri dari sampah rumah tangga yang ada di dapur seperti itu. Nah nanti kalau memang itu ibu dan ibu-ibu ini di sini berkenan, kita itu bisa melakukan pengajaran atau melakukan pelatihan pada beberapa kader sebagai perwakilan dari setiap RT atau pos seperti itu mungkin Bu. Untuk pembuatan sendiri itu juga gampang, jadi karena ada beberapa komposisi, nanti tinggal direndam, nanti ditunggu ada jangka waktunya. Kalau sudah nanti itu bisa digunakan seperti itu. Mungkin itu terkait dengan sampah plastik itu biasanya kan biasanya ada bank sampah Bu ya. Nah dulu pernah disampaikan juga sempat berjalan tapi tidak diteruskan katanya seperti itu. Kenapa banyak yang rusak seperti itu? Kalau bank sampah sendiri kan sebenarnya kalau misalkan sampah plastik seperti botol atau botol gelas-gelas aqua seperti ini kalau banyak itu kan kita bisa jual ke dicacah, kemudian bisa dijual dan bisa dapatkan uang. Tapi memang kalau misalkan itu dalam jumlah sedikit uangnya itu nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan satu desa dikumpulkan tentu kan uangnya akan kelihatan nanti seperti itu Ibu. Pasti akan banyak, mungkin bisa masuk ke kas desa atau ke kader atau yang bisa digunakan untuk acara-acara desa. Nanti kalau terkait seperti itunya akan kita koordinasikan kembali mungkin dengan perangkat-perangkat desanya untuk bank sampah ini apakah bisa digunakan kembali atau tidak. Mungkin seperti itu Ibu. Untuk program kesehatan dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat menu sehat. Nah itu nanti kita akan melakukan inovasi seperti menu apa sih yang cocok buat ibu-ibu yang di rumah itu punya anggota keluarga yang darah tinggi, yang harganya nggak terlalu mahal, yang bahannya itu mudah didapat, tapi juga disukai sama orang-orang rumah. Mungkin nanti kita akan carikan menunya yang cocok dengan karakteristik di wilayah Gelagah sendiri seperti itu Ibu. Kemudian untuk kerja bakti, nah kerja bakti lingkungan ini kan nggak hanya dari kita, tentunya dari bapak-bapak, terutama bapak-bapak Ibu, itu perlu dilakukan komitmen untuk bisa melakukan atau mengikuti kerja bakti seperti itu. Nanti untuk kelanjutannya mungkin kita akan berkonsultasikan dengan perangkat desa terlebih dahulu. Jika memang sudah disetujui akan kita buatkan schedule-nya dan kita share untuk jadwal atau lokasi kegiatannya mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan kembali. Misalkan kita melakukan intervensi ini di desa Gelagah Waro, apakah berkenan gitu? Berkenan. Ya pun kalau memang begitu, tidak ada yang ditanyakan kembali atau saran dan masukan, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya dari pagi tadi senam urusan kesehatan sampai di MMB. Sangat bersemangat sekali, kami apresiasi sekali. Tepuk tangan dulu untuk kader-kader kita yang sangat luar biasa. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata, kami mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya kita foto bareng dulu.